Terima kasih, Pak Bambang. Oke, selamat siang semuanya, sahabat Selamat siang. Kompak Siang Lovers yang sudah bergabung di virtual Zoom ini ya. Oke, Sokaraja hadir, Ngawi hadir, Singosari hadir. Luar biasa. Oke. Alright, dan teman-teman yang saat ini sedang di YouTube channel, yang sedang menyaksikan tayangan ini, ya, saya percaya semua pasti diliputi masih dengan suasana Natal ya. Makanya teman-teman masih belum masuk di Zoom ini. Tapi di YouTube channel sudah mulai banyak ini. Oke, sudah mulai banyak ya. Alright, hari ini adalah tanggal 26 ya. 26 Desember setelah tadi malam kita merayakan Natal ya. Tapi saya mau bilang, Natal tanpa pertobatan nggak ada artinya. Karena sekedar euforia, sekedar rutinitas agamawi. Ya, nggak ada gunanya. Natal adalah pertobatan. Ya, karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Ya, dia datang eh, ke dunia dengan punya membawa misi Bapa untuk melaksanakan misi Bapa untuk menebus ya. Kita tidak bisa bayangkan apa yang terjadi kalau dia tidak datang. Kita semua binasa. Ya, dia sudah datang, jangan sia-siakan. Maka kita harus bertobat. Tidak hanya euforia, mikirin Amin. seragam, mikirin acara Natal, mikirin program. No, ya kita adalah orang-orang yang sekedar hura-hura euforia ya. Karena Natal artinya kita harus mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena Natal tanpa pertobatan, maka Natal hanya sebagai rutinitas, hura-hura, euforia yang dilakukan setiap tahun. Ya, ya, alright. Untuk diketahui bahwa Kompak Siang ini diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis saja, mulai dari jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Apa itu kompak? Kompak adalah komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan sebagai the highest authority, otoritas tertinggi. Karena Yohanes 1 ayat 1 bilang gini ya. Pada mulanya adalah agama Kristen. No, enggak bilang gitu loh. Pada mulanya adalah gereja ini, gereja Tiberias, gereja ini. Enggak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Disinilah semua orang, gereja, romo, pendeta, semua harus tunduk kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah otoritas. Ya, termasuk gereja. Ya, harus tunduk. Ya, siang ini saya bersyukur 26 Desember. Meskipun Pak Johan Untung ini capek banget. Dia yang punya gawe tadi malam ya. Temannya banyak, undangannya banyak, pasti capek. Tapi dia rela meluangkan waktu untuk memenuhi undangan saya menjadi narasumber. Ya, siapa dia? Pak Johan Untung, dia sudah hadir di virtual Zoom Kompak siang ini. Akhirnya saya berhasil masuk. Selamat siang, Pak Johan. Selamat Natal ya. Pelayanan beliau ini banyak banget loh. Ya, ya tempat orang konseling. Ya, saya tahu nih Ya, banyak orang konseling ini. Kalau orang konseling sama Pak Johan, bisa nggak Pak Johan menolak? Nggak bisa. nggak bisa. Pak Johan tuh nggak enakan orangnya. Capek-capek pun dibangunin tengah malam. Oke. Ya, salut lah. Oke, benar-benar rohnya Pak Johan ini on fire ya. Kita perlu belajar ya. Karena setiap hari ini Pak Johan ini berinteraksi dengan orang-orang yang baru dikenal. Maunya yang keluar apa? Nggak bisa mingkem, mesti mau keluar firman Tuhan. Nah, yang membangun iman dan bukan perkataan yang sia-sia ya. Alright, are you ready?
Oke, kita ready semua ya. Ini kita Ready. tanya-tanya kepada narasumber kita. Tapi sebelumnya saya ajak dulu Pak Johan untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan siang hari ini setelah kita merayakan Natal di malam. Kita boleh dapat kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, berbagi, berdiskusi melalui kesaksian dari Pak Johan Untung lewat podcast hari ini. Tolong kami Tuhan agar kami dapat menyampaikan pesan dari Tuhan dengan jujur dan penuh kasih lewat kesaksian dari Pak Johan. Berkati Pak Johan sebagai narasumber kami pada siang hari ini agar dapat membagikan pengetahuan, pengalaman, dan kesaksian dengan penuh bijak ya. Semoga podcast yang ini, podcast interaktif kami membawa dampak positif bagi pendengar baik di Amin. Zoom maupun yang ada di virtual YouTube channel ini. Tuhan berkati podcast interaktif kami hari ini. Tolong kami agar kami bisa mendapatkan pelajaran dari podcast interaktif siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Alright, kita kembali. Welcome to the room of revival of reform. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Ya, saya himbau kepada teman-teman yang ada di YouTube channel yang menyaksikan, jangan lupa tekan tombol subscribe, comment, like, and share. Boleh dibagikan kepada teman-teman yang lain sesuai dengan perintah amanat agung kan. Matius 28, 19-20 dan Markus 16 ayat 15 dan Kisah 1 ayat 8. Alright, silakan Pak Johan Untung. The time is begin. Time start now. Silakan ceritakan secara singkat keluarga, asal, dan bagaimana background dari Pak Johan Untung. Teman-teman kepingin dengar. Silakan Pak Johan. Oke. Ya, shalom. Suara saya kedengaran dengan baik? Mantap, loud and clear Pak. Oke, Clear. oke. Ya, baik. Sebelum kita lanjut, saya mau perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Johan Untung Sampeako. Saya berasal dari Sulawesi Selatan. Dan istri saya satu namanya Dahlia. Ini keluarga dari Muslim, ya. Saudara-saudara dari istri saya masih Muslim sampai sekarang. Nanti saya menceritakan baru-baru ini apa yang saya kerjakan buat mertua dan keluarga saya. Saya punya dua anak. Istri saya namanya Dahlia. Saya punya dua anak, laki dan perempuan. Mereka sudah kerja semua, ada di Jakarta dan ada di Bali. Nah, sekarang saya pelayanan di Sokaraja, tepatnya di Kecamatan Sokaraja Kidul, Kabupaten Banyumas. Saya berada di tempat ini kurang lebih 30 tahun sudah. Ya, saya pelayanan dari nol sampai sekarang. Jadi kemudian saya menjadi gembala sidang di tempat ini dan melayani jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kami. Modalnya semangat. Amin. Itu untuk perkenalan pertama ya. Oke. Ngomong-ngomong Pak Johan Untung ini dari Sulawesi Selatan, mana? Makassar kah? Makassar. Oke. Apakah terdampar di Sokaraja karena tulang rusuk ada di sini kah? Tulang rusuk saya juga dari Sulawesi Selatan. Oh, Ibu Dahlia ya, dari Makassar ya? Juga. Iya, dari Makassar. Antekaman ya. Iya. Saya sudah 7 tahun di Makassar, Pak. Sudah 7 tahun. Mandai. Iya. Mandai Airport. Mandai. Iya. Oke. Alright. Ceritakan Pak, apa yang menyebabkan Pak Johan Untung ya dari Makassar? Kenapa pilih Sokaraja, kota kecil loh? Apa yang terjadi itu? Ya. Oke. Ya, saya masuk sekolah teologi ya di Salatiga Berea waktu itu tahun 91, tanggal 16 Agustus saya masuk sekolah Alkitab, kemudian saya ikuti kuliah dan memang kenapa saya tiba-tiba ada di Sokaraja ini, memang awalnya
saya tidak mau jadi gembala sidang. Memang saya sudah berdoa, Tuhan, Oke. saya masuk sekolah Alkitab, tapi saya mau jadi evangelis karena Oh. memang saya suka ngomong. Ini orang cerewet, tidak bisa berdiam diri kalau masalah firman Tuhan. Nah, dengan berjalannya waktu, saya mengikuti satu tim, namanya tim DO Team, ya, di Semarang. Dan kami ada satu pelayanan yang kami KKR, penginjilan pribadi. Kemudian saya pergi penginjilan salah satu di daerah di Semarang, di desa, dan itu saya bertemu dengan orang-orang yang ada di kuburan, ya. Nah, waktu saya ada di kuburan itu, penginjilan di situ, yang Tuhan percayakan untuk kita menangkan, itu sekaligus kami menangkan itu dari keluarga yang tidak seiman dengan kita, itu 35 orang sekaligus. Di Semarang ya? Saya injili satu, ya di Semarang, saya injili satu orang, yang sekitar kuburan itu mereka datang berkumpul dari orang tua, anak-anak, remaja, pemuda, dan akhirnya saya beritakan Injil di situ. Nah, berangkat dari situ, saya bilang, Tuhan, saya maunya evangelis, Tuhan. Saya nggak mau jadi gembala. Kenapa? Jadi gembala itu bukan hal yang gampang, berat, ya. Karena saya sudah melihat gembala saya, seperti apa gembala saya saya tidak perlu menceritakan bagaimana riwayat kehidupannya, sementara khotbah dia dikejar dalam gereja, mau dibunuh, dan lain sebagainya, ya. Nah, saya melihat pendeta saya waktu itu, disitulah di mana? Saya pendeta mulai di Makassar kah? Di Makassar. Oke. Nah, dari situ saya punya panggilan untuk melayani Tuhan ketika saya melihat gembala saya dalam pelayanan sebagai seorang gembala. Nah, kemudian saya masuk sekolah itu tadi. Nah, setelah saya selesai di sekolah tinggi teologi, saya ke Purbalingga. Ya, saya Purbalingga membantu salah satu teman dalam pelayanan. Nah, kemudian setelah saya bantu di Purbalingga itu, kurang lebih dari Sokaraja ini 15 menit lah dari sini, saya iseng-iseng aja jalan ke Sokaraja. Waktu saya ada di dalam bis, saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan menghendaki saya jadi gembala sidang, waktu saya sudah ada di Sokaraja itu, ada satu yang saya minta kepada Tuhan, yaitu minta mujizat kesembuhan kepada orang yang sakit. Ya, kemudian 1 bulan saya berkeliling di kota ini. 1 bulan saya berkeliling, doa puasa. Setiap Jumat, Sabtu, Minggu saya ada di daerah ini, doa puasa, keliling doa puasa, sambil berkenalan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian akhirnya saya beralasan, saya coba mencari rumah kontrak, alasannya yang untuk menjadi batu loncat supaya saya bisa masuk ke rumah-rumah. Nah, waktu saya masuk di salah satu keluarga, saya penginjilan di situ, saya ngobrol, tiba-tiba ada seorang bapak yang datang, namanya Pak Oi, dia orang Chinese. Nah, waktu saya keluar, dia mengatakan, Pak, bisa nggak ke rumah saya? Ada istri saya lagi sakit di sana. Nah, saya bilang begini, Tuhan, kalau memang ini rencanamu, Tuhan menghendaki saya masuk di Sokaraja, maka memperlihatkan akan mengizinkan mukjizat itu terjadi kepada ibu ini. Nah, ternyata saya dibawa kepada keluarga ini. Bapak Ibu yang tidak pernah saya sangka di situ. Ini awal ya. Saya bertemu dengan keluarga ini, saya kaget. Karena ibu yang saya mau doakan ini sudah 25 tahun sakit borok. Ya, sakit borok. Jadi artinya waktu saya masuk di kamarnya, baunya luar biasa. Belum ditambah lalat-lalat hijau yang besar-besar itu, ya kan? Nah, waktu saya dipanggil oleh suaminya, saya bilang, Pak, anak-anak kemana? Oh, anak-anak sudah nggak di sini, mereka pergi loh. Kenapa rumahnya bau sekali? Nah, saya tanya seperti itu karena dia cerita, saya punya suami, istri saya sakit begini, penyakit borok dan tidak pernah keluar dari kamar. Nah, waktu itu, jadi saya sudah dikerumuni oleh lalat, dan itu bau, sangat bau. Dari luar udah bau. Saya bilang, Tuhan, saya memang minta yang sakit, tapi bukan begini modelnya. Saya nggak minta model yang begini. Mau menawar dengan Tuhan, ya? Tawar-menawar. Oke. Tapi Tuhan mengatakan begini,
Kamu kan minta. Ini roh, ya berharap itu roh yang berbicara buat saya, Roh Kudus. Saya bilang, oke Tuhan, saya mau, saya cukup berdoa dari luar saja. Saya nggak mampu, nggak tahan untuk masuk di ruangan. Tuhan mengatakan, Roh Kudus mengatakan, tidak, kamu harus masuk ke dalam. Waduh, Tuhan, saya sudah mau muntah. Kalau saya muntah di situ, saya percaya mujizat tidak akan terjadi. Karena memang baunya, sudah tahu baunya. Karena ternyata ibu ini aktivitasnya, maaf, dia buang air kecil di situ, dia buang air besar di situ, dan selama 25 tahun dia tidak pernah mandi. Saudara tahu rambutnya sudah melengket di kulit, baju-bajunya udah lengket di kulit. Saya heran kenapa kok suaminya mandi dan sebagainya. Ternyata suaminya jarang rumah. Dia cuma datang sebentar, lihat, dia pergi. Nah, waktu saya berdemas lagi di dalam rumah, di ruang tamunya, saya bilang, Tuhan cukup di sini. Saya nggak bisa masuk. Roh Kudus mengatakan, tidak, kamu masuk di kamarnya. Pada waktu saya mendekat di kamarnya, pintu kamar ibu ini, itu ternyata di kamarnya itu sudah becek. Jadi kalau saya masuk, pasti saya becek kotoran manusia dan sebagainya. Nah, pada waktu saya udah aduh lalat makin banyak dan makin bau. Dan Tuhan cukup ya, Tuhan di pintu kamar saya sudah lihat. Saya hanya mau berkata Tuhan, saya hanya mau berkata Tuhan dalam nama Yesus sembuh saya. Itu maunya saya. Tapi ternyata Roh Kudus nggak sampai situ. Roh Kudus hanya minta kamu peluk ibu ini. Saudara bisa bayangkan, ya, penyakit borok yang sudah bau harus saya peluk ibu ini. Dan bukan cuma peluknya, saya harus Tuhan saya cium di jidatnya. Itu jelas. Wah, saya bilang, Tuhan, gimana ini Roh Kudus? Oke, saya hanya tawar-menawar. Oke, Roh Kudus. Tapi saya hanya mau berbicara singkat. Saya hanya bilang, dalam nama Yesus sembuh, selesai. Saya lompat di tempat tidurnya, saya peluk ibu ini, saya cium jidatnya, baru saya berkata, dalam nama Yesus sembuh. Saya keluar. Saya keluar, baju saya buka, baju celana panjang saya buka, saya buang ke sungai. Karena itu pinggir sungai rumahnya. Baju saya, jadi saya pulang ke Purbalingga itu hanya pakai kaos dalam dan celana pendek. Karena baju-baju saya nggak mungkin saya bawa masuk di dalam bus karena bau. Nah, kemudian Bapak Ibu, 2 hari kemudian setelah saya pulang ke kampus, saya dikasih kabar bahwa dia bilang, Pak Johan, dan mereka panggil saya Pak Johan. Pak Johan, istri saya sembuh. Jadi borok itu langsung kering. Dan ibu bisa jalan. Bisa jalan. Sembuh dan itu mujizat Tuhan jadi. Nah, di situ saya menemukan jawaban Tuhan bahwa Tuhan menghendaki saya masuk di Sokaraja. Maka saya mengambil keputusan, oke, saya akan masuk di Sokaraja. Saya menjadi gembala sidang. Itu yang saya minta sama Tuhan. Saya batalkan menjadi seorang evangelis. Terjadilah seperti itu. Oke, sebentar ya. Coba teman-teman ya, teman-teman yang ada di Zoom dan teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel. Perhatikan apa yang terjadi ya. Pak Johan akan tawar-menawar. Ya, padahal perintahnya harus peluk, cium jidatnya. Tawar-menawar, saya mau bicara sajalah di luar. Tapi inilah, Tuhan ternyata mau proses. Dia rindu proses. Ya, jangan banyak protes. Ya, kalau banyak protes, tidak ada progres. Pak Johan ternyata nurut prosesnya Tuhan, sehingga ada progres. Endingnya ibu itu disembuhkan. Ya, itu poinnya ya. Oke, saya lihat ini Ibu Bur hadir. Ibu Ria, selamat siang, selamat hari Natal. Selamat Natal Bu Ria. Shalom. Ya, selamat Natal Pak Ande. Shalom, selamat Natal Pak Johan Untung. Selamat Natal Ibu Ria. Selamat Natal Ibu Ria. Kamera. Ya Pak Johan. Tapi foto profil saya ini yang terbaru, jadi wajah saya nggak lebih daripada yang ini. Saya mohon maaf tidak buka kamera, ini sedang biasalah ibu rumah tangga sibuk-sibuk. Maaf Ibu, saya mau bilang maaf ini, tapi fotonya ini cantik. Luar biasa. Seperti itu Pak aslinya. Puji Tuhan. Oke, selamat Natal Pak Bambang Subiakto.
Shalom, Pak selamat Natal Subianto Pak ini dari Bambang Ngawi ini. Sustiono. Buria dari Ngawi. Oh ya, ya, Dari Ngawi. ya. Oke. Baik, baik. Ya. Saya tinggal di Depok, Pak Johan Untung. Oh ya, Depok. Ibu. Ya. Oke. Ya, silakan lanjutkan Pak Andre. Ya, ini ya sebentar ya. Jadi teman-teman pasti bertanya-tanya dalam hati. Namanya orang Makassar, tapi namanya Johan Untung, itu ada penyanyi loh itu. Penyanyi Johan Untung. Pernah ingat gak? Iya, iya, iya. Nah, apakah Bapak orang tuanya Pak Johan ini terinspirasi dari penyanyi ini, penyanyi terkenal ini, Johan Untung. Iya. Oke. Intermezzo dulu. Oke, oke. Ya, Saya lanjutkan. ya. Gimana? Oke, saya itu lahir kembar. Oh, Nama saya sebenarnya nama saya itu nggak tahu orang tua karena kasih nama orang Jawa. Tapi nama saya sebenarnya bukan Untung, tapi Selamat. Itulah orang tua. Nah, kembar oh, saya meninggal waktu kami masih kecil karena problem orang tua terpisah. Dan waktu terpisah ini saya kembar di tinggal rumah. Bapak jadi oke. tukang becak, mama ya begitulah terjadi satu salah dalam keluarga yang membuat akhirnya bapak dengan mama terpisah sampai Oke. selama-lamanya. Maksud saya begitu. Mereka cerai. Nah, waktu itu waktu bapak pergi kerja, mama juga tinggalkan kami. Nah, yang akhirnya kembar saya ini jatuh dari tempat tidur. Jadi Oh, tempat tidur yang dekat tembok, iya. bukan tempat untuk naik tapi dekat tembok. Kembar saya ini jatuh dan Oke. karena sudah lama akhirnya meninggal, ya meninggal di bawah. Waktu bapak pulang, bapak tidak menemukan, cuma saya yang ditemukan. Jadi mencari tidak ketemu. Baru ketemu kembar saya itu setelah pagi bapak bangun, ada banyak semut di kolong ranjang. Bapak mengintip bahwa ternyata kembar saya sudah meninggal di bawah. Oh, Nah, disemutin ya. akhirnya akhirnya digigit semut, akhirnya meninggal. Kemudian nama yang meninggal itu namanya Untung. Nah, akhirnya Pak Oh. menggantikan menukar kembar saya selamat masuk surga, saya masih beruntung masih hidup. Oh. Itu sejarahnya, itu Oke, oke. sejarahnya. Kemudian setelah saya makin besar, saya suka nyanyi, saya suka musik, saya bercita-cita untuk jadi artis waktu itu. Ya, Oh, saya akhirnya artis yang paling saya suka adalah Johan Untung. Nah, waktu di iya. SD, tamat SD, guru menawarkan untuk menambah nama atau mengurangi. Maka saya tambahlah nama Johan Untung Sampeako karena saya Oh, ingin cita-cita menjadi artis atau penyanyi pada waktu itu, ya. Jadi saya punya oke. cita-cita untuk olah Alkitab itu, tapi saya ingin jadi artis. Seperti itu, Pak. Jadi Oke, oke, oke. itu sebabnya. Itu yang membuat akhirnya nama saya pakai Johan Johan Untung. Untung. Oke. Iya. Alright, tapi basicnya dari keluarga orang percaya ya? Ya, kalau dari bapak mama memang orang Kristen. Bahkan mama Oke. papa mereka orang yang melayani Tuhan. Ya, sampai walaupun sudah bercerai waktu itu, bapak orang tua saya meninggal dunia, bapak tetap melayani Tuhan. So, buka perintisan pelayanan. Ya. Oke. Dari keluarga asli Makassar atau Bugis atau mana? Bugis. Bugis ya. Oke, 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 oke. Alright. Jadi Bapak Ibu dari Bugis ya? Iya. Ya. Oke. Apa yang terjadi? Siapa yang mengirim Pak Johan untuk sekolah di mana? Salatiga ya? Iya, Ambarawa? iya. Ya. Salah tiga. Salatiga. Siapa yang mengirim? Iya. Atau ada beasiswa atau bagaimana ceritanya? Saya perang sekolah Alkitab itu memang karena saya merasa ada panggilan ya, karena saya ada panggilan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Yang seperti Oke. yang saya ceritakan tadi, menjadi evangelis itu enak, kemana-mana oke, ya. Enak lah, kita mau ke kota mana Iya, kita iya, bisa. betul. Tapi kalau jadi gembala, tidak bisa. Akhirnya
Waktu saya tamat SMA, saya kerja dulu SMA saya kerja, kemudian Kerja di dari Makassar ya? ya, Oke. saya sudah artinya begini Pak, saya setia dari sekolah minggu itu saya sudah setia sampai hari ini. Oh, oke. Saya tidak, waktu saya sekolah minggu, saya paling setia sekolah minggu sampai saya SMP, SMA, sampai sekarang, saya selalu setia dengan Tuhan. Modal saya semangat, apapun yang terjadi, dan itu saya merasa panggilan Tuhan, maka saya bilang sama pendeta, saya bilang, papi, kan saya panggil papi, saya kepingin sekolah Alkitab. Tapi papi saya meragukan saya untuk sekolah Alkitab karena mungkin melihat gaya hidup saya yang tidak sesuai, tidak apa nggak jadi selambat Tuhan. Tapi saya bertekad dari sekian banyak orang, teman-teman anak muda yang berangkat waktu itu, saya satu-satunya orang yang diragukan, tapi satu-satunya yang melanjut, yang melayani yang baik, jadi gembala yang baik dan lain sebagainya. Okay. Orang yang diragukan itu akhirnya saya bisa dipakai sekolah Tuhan. Alkitab pindah seperti itu, sekolah Alkitab selama 4 tahun dan selesai masuk dalam pengembalaan pelayanan sampai hari ini. Ya. Gitu. Oke. Dari keluarganya Pak Johan ya, keluarga kandung, ada nggak yang keluar dari jalur? Jadi mualaf lah ceritanya. Ada nggak? Ada. Apa yang Pak Johan lakukan kalau dia keluar jalur? Ya, saya paling kalau saya ketemu dia, saya selalu menceritakan tentang Yesus. Kamu jangan tinggalkan Tuhan. Kamu itu dulu sudah sekolah minggu melayani, kenapa kamu tinggalkan Tuhan? Hanya karena masalah terdo ya, masalah hidup dan sebagainya. Tapi step by step saya terus coba menginjili dan pada akhirnya dia kembali kepada Kristus, percaya kepada Kristus dan sudah diselamatkan bersama dengan anak-anaknya. Seperti itu. Jadi ya. Oke. Jadi itu, sudah nggak ada lagi ya saudara sekandung yang keluar jalur ya? Tidak ada. Semua. Saya bersaudara ada 5 bersaudara, 3 yang jadi pendeta. Jadi semua 3 pendeta di mana? Di Jawa atau di Sulawesi? Di Sulawesi. Oh. Di Sulawesi, di bagian Palopo sana, Lombok Timur. Oke. Ya, anak saya ada di Makassar juga, Pak. Gitu ya. Iya, anak saya yang bungsu ada di Makassar di perumahan Minasa Upah. Di dekat mana? Sungguh Minasa ya? Sungguh Minasa kalau nggak salah ya? Sungguh Minasa. Saya di jauh ya? Jauh dari situ ya? Jauh. Ya, oke. Alright, Pak Johan ya. Tidak mudah ya ternyata ya. Untuk perjuangan Pak Johan ya. Mau sekolah Alkitab tapi sepertinya tidak dipercaya ya toh. Apa kamu sekolah Alkitab? Padahal Pak Johan kepingin sekolah Alkitab. Apa yang menyebabkan Pak Johan kepingin sekolah Alkitab? Kenapa enggak sekolah teknik sipil atau teknik arsitektur atau apalah yang menjanjikan, yang pastilah. Apa yang menyebabkan Pak Johan terdorong ke situ? Iya, yang pertama memang seperti yang saya ceritakan, saya kepingin jadi artis kan, saya kepingin jadi orang kaya terkenal, jadi artis terkenal. Karena dari keluarga saya kan keluarga yang ekonomi pas-pasan. Kemudian setelah itu saya sempat tinggal ke rumah bidan. Ya, saya sempat tinggal di rumahnya Ibu Bidan. Masih di Makassar ya? 3 tahun. Iya, saya sempat di rumah Ibu Bidan karena saya kan sudah nggak sama-sama orang tua. Saya di salah satu bidan dan saya kerja di situ sambil sekolah seperti itu. Melalui kegiatan Ibu Bidan dan selalu dibawa oleh bidan untuk menolong orang melahirkan. Jadi waktu saya tinggal sama Ibu Bidan ini, jadi kalau ada pasien atau melahirkan, saya selalu dibawa oleh Ibu Bidan. Jadi saya sudah pernah menolong orang melahirkan, tarik bayi dari keluar di seorang ibu. Karena saya diperintahkan dan jadi saya menolong. Ini sebentar loh, ini persalinan seorang laki-laki membantu persalinan. Waktu itu umur berapa Pak? Iya. Orang nggak risih itu si ibu itu.
Umur berapa waktu itu? Enggak, saya masih SMP waktu itu. SMP ya? Saya jadi SMP umur 12. saya. Ya. Nah, ya sekitar Oke. 12-13. Apa nggak risih itu Nah, ibu yang karena memang ditolong tidak itu? ada, ah, Enggak ya? enggak, karena memang Kecil ya? karena ibu ini melihat saya kerja apa saja dan saya tidak merasa jijik. Jadi dia paling Oh, suka, pokoknya kalau ibu menolong orang melahirkan kemana-kemana, nah, saya ikut. selalu dibawa bonceng motor, nah, dia ikut, saya Oh, ikut. oke Jadi oke. saya menolong, terkadang saya disuruh lap bayi dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian berbaliklah cita-cita saya ingin menjadi dokter. Oh, oke. Wah, Saya menarik ya. kepingin jadi dokter. Ya, Iya, saya ya, kepingin jadi dokter karena ternyata menolong orang itu melahirkan, saya selalu dapat uang, ya, kan senang. ya, Iya, ya. apalagi kalau jadi Oh, dokter kan gitu lebih ya, ya. banyak. Nah, Ya, oke. setelah saya tamat SMA, saya sekolah SMA, saya ingin menjadi dokter. Kemudian Hmm. SMP, masuk SMP. Setelah SMP saya ya. tamat SMP, saya mau masuk di sekolah perawat, ya sekolah perawat. Oh, oke. Untuk selanjutnya nanti saya bisa melanjutkan kedokteran dan sebagainya. Ternyata setelah saya mendaftar di sekolah perawat itu tidak terima karena pendaftaran sudah tertutup. Jadi saya nggak bisa masuk. Oh, Dan terlambat ya. ya sudah tertutup, ya terlambat. Dan akhirnya Oke. tiba-tiba ada satu suara, aku nggak izinkanmu di situ. Aku izinkan kamu untuk panggil kamu menjadi pelayanku. Saya terkejut di situ dan akhirnya saya mengambil keputusan, oke, Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Saya akan sekolah. Oke, sebentar Pak Maka Johan. saya mulai, Sebentar ya, Pak Johan. Oke, teman-teman perhatikan ya apa yang dialami oleh Pak Johan ya. Dia mendapatkan seumuran SMP, SMA ya, dia mendapatkan naluri atau karunia ya, pendengaran. Pendengaran. Pendengaran itu bisa dialami oleh siapa saja. Harus punya kepekaan rohani. Itu syaratnya. Pasti punya kepekaan rohani, Pak Johan ini. Untuk punya kepekaan rohani harus punya relasi. Ini, ini, ini kiatnya ya. Coba perhatikan ini. Perhatikan ini, penting sekali ini kesaksian Pak Johan. Oke, lanjut Pak Johan. Setelah mendapatkan ya, pendengaran itu apa yang terjadi? setelah saya mendengarkan suara Tuhan, ya saya percaya ini Roh Kudus yang berbicara kepada Ya. saya, maka saya mengatakan, oke, siap Tuhan, saya akan masuk sekolah Alkitab untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi tadi cita-cita saya tidak mau jadi gembala, saya mau jadi evangelis. Tapi cara Tuhan, ternyata Tuhan berkata lain. Yang saya katakan tadi, saya hanya terjun, saya berangkat sendiri, saya hanya diutus oleh gembala saya dan saya berjalan sendiri dengan dimulin oleh jemaat, hanya jalan, yang penting bisa sampai di Jawa. Dan saya tidak punya sponsor waktu itu, saya hanya sekolah di Berea, saya tidak tahu sponsor saya siapa, yang penting saya mau melakukan panggilan Tuhan, menerima panggilan Tuhan dalam pelayanan saya. Dan saya selalu bersemangat, apapun yang terjadi, saya selalu semangat. Nah, yang menolong saya adalah ketika saya praktik di Semarang, di saat Alkitab itu Bapak Ibu, itu 2 semester harus pindah. Boleh di satu tempat, harus pindah praktek. Tapi dari dari 100 mahasiswa sekolah Alkitab, ya dari sekolah Alkitab, satu-satunya mahasiswa yang tidak pernah pindah tempat pelayanan. Satu-satunya. Maka makin yakinlah saya di situ, memang Tuhan manggil saya untuk melayani Tuhan. Maka saya menyerahkan seluruh kehidupan saya untuk terjun dalam pelayanan sampai hari ini. Jadi yang paling penting yang saya miliki adalah saya harus bersemangat. Semangat melayani, semangat dalam segala hal, semangat berdoa, semangat baca firman Tuhan, semangat penginjilan, semangat bekerja, semangat untuk apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi tidak peduli orang mau anggap saya bantu atau apa, tujuan saya harus melayani Tuhan dengan apapun yang bisa lakukan, bekerja dengan baik. Saya melayani praktik di Semarang itu di salah satu gereja besar, lantai
latih dan semua pekerjaan saya kerjakan. Makanya tidak pernah disuruh pindah. Jadi ketika sudah waktunya harus gembala sidang di mana saya berada langsung menelpon ke rektor bahwa Johan Untung kami tetap tahu. Karena saya tidak pilih-pilih pekerjaan. Saya selalu punya hati untuk pergi penginjilan. Sampai hari ini pun nanti akan saya ceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam penginjilan pribadi. Iya, oke. Sebentar Pak. Untuk teman-teman perhatikan ya, apa yang dilakukan oleh Pak Johan Untung ini bisa menginspirasi kita semua yang ada di virtual Zoom maupun yang ada di YouTube channel. Apa yang dilakukan? Apa yang kita bisa belajar? Pak Johan itu bekerja dengan maksimal. Ya, firman Tuhan bicara apa? Kalau engkau disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Sehingga rektor itu gembala itu bisa mempertahankan Pak Johan Untung ada di sini bicara sama rektor. Kenapa? Karena melihat cara Pak Johan Untung. Pak Johan Untung mengimani, menghidupi Kolose 3 ayat 23. Ya, semua sudah tahu. Bekerjalah bukan untuk manusia. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Alright, ini kita belajar ya teman-teman. Oke, kelihatannya ada yang mau bertanya nih, Ibu Ria. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofonnya. Baik, Pastor. Terima kasih. Mohon izin bertanya. Pastor Johan Untung, saya mau tanya. Pendengaran yang Bapak dengar itu memakai suara hati Bapak atau ada suara lain? Terima kasih. Saya mendengarnya begini. Ketika Tuhan berbicara kepada oleh Roh Kudus ya, saya hanya punya anggapan, kalau suara itu mendatangkan damai sejahtera buat saya, saat saya punya cita-cita untuk menjadi seorang hamba Tuhan, dan itu positif, apa yang saya cita-citakan, dan itu memang itu sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya percaya itu Roh Kudus yang berbicara buat saya. Semoga saya tidak salah. Oke, jadi dilihat dari buahnya. Buahnya itu ada damai sejahtera ataukah sebaliknya. Kalau sebaliknya ya bukan dari Tuhan lah. Oke, very good. Dan tidak secara audible ya. Mungkin tidak secara audible ya. Dan saya uji Ibu ya, saya selalu uji kalau ada suara itu datang, saya nggak langsung bertindak. Karena saya di hati jangan kita salah, karena suara hati atau suara pikiran harus diuji dulu. Doakan Tuhan memang apakah benar. Saya minta waktu terkali sama Tuhan 3 hari kah 2 hari kah. Kalau memang itu suara biar damai sejahtera itu tuh memerintah selama 3 hari dalam suara Tuhan. Seperti itu Ibu Ria. Ya, puji Tuhan Pak Johan Untung. Ya, saya juga akhir-akhir ini baru mengerti apa arti damai sejahtera ya. Jadi setiap waktu dulu sebelum saya betul-betul mengenal, setiap pulang gereja itu saya tidak mengerti doa berkat itu. Ternyata doa berkat itu adalah doa yang memberkati jemaat untuk beroleh damai sejahtera sepulang daripada ibadah ya. Amin. Dan saya baru mengerti itu dan saya dapat merasakan dengan mendengar dengan hati bahwa betul apa yang menjadi keinginan hati kita itu akan ada dorongan. Kalau itu mendatangkan damai sejahtera itu berarti dari Tuhan. Kalau sebaliknya itu bukan dari Tuhan. Terima kasih Pak Johan Untung. Terima kasih keren ini. Ya, keren ini kesaksian Pak Johan Untung ya. Disinilah kita harus perlu kepekaan rohani. Kepekaan rohani hanya bisa dicapai kalau punya relasi. Kalau nggak punya relasi ya omong kosong. Punya kepekaan. Ini kan pasti ada kepekaan ya, sejak sekolah minggu dibentuk, diproses dan tidak pernah protes. Supaya ada progres, ya nggak? Alright, oke, ada yang mau bertanya, Pak Bambang Subiakto atau Pak Bambang Setiono? Boleh buka mikrofonnya. Oh iya, saya mau tanya ini. Oh ya Pak Bambang, ini dari Ngawi.
Kira-kira waktu sekolah minggu itu mungkin waktu sekolah minggu kan nggak tahu Kak ya. Kira-kira umur berapa itu mulai apa kuat, dasarnya kuat untuk tetap melayani Tuhan tuh dari umur berapa itu Pak? Saya mulai sekolah minggu itu Pak, saya umur 3-4 tahun, saya sudah masih kecil sekolah minggu. Pokoknya begini Pak, ya, saya katakan tadi saya semangat. Gereja boleh buka, saya sudah ada di gereja. Dan saya selalu tidak suka duduk di belakang, saya selalu duduk di depan. Nah, melihat dari guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan saya tentang firman Allah dan sebagainya, kemudian kalau ditantang nyanyi di depan, ya begitu. Jadi saya melibatkan diri, masih kecil begitu, saya melibatkan diri untuk terlibat dalam kegiatan apakah nyanyi di depan. Nah, dari itu Pak, waktu saya lihat guru-guru sekolah minggu saya, pendeta ya, enak sekali ya jadi melayani Tuhan. Maka mulai dari situlah Pak, saya tergerak dengan yang masih 3 tahun, saya ditanya, Untung, kamu mau jadi pendeta? Saya mau jadi pendeta, saya suka, saya mau jadi pendeta. Jadi dari apa namanya, seminggu itulah saya mulai merasakan di situ Pak. Sampai sekarang ini memang harus belajar untuk peka terhadap suara Tuhan, tapi itunya tergantung dari sejauh mana kita hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti itu kira-kira. Oh ya, ya, ya saya dulu gini ya, saya dulu juga sekolah minggu ya. Cuman saya belum tahu. Tapi waktu anak pendeta saya tuh bilang eh gini, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup gitu. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa selain melalui aku. Saya koreksi ya. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan jalan kebenaran. Yesus, firman Tuhan kan bicara jalan dan kebenaran dan. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Oke, lanjut. Terus mulai dari situ anak kan ada lagunya Roma Irama itu, banyak jalan menuju Roma. Nah itu baru mengenal jalan jadi beda. Baru saya tuh, wah saya akan ikut Tuhan Yesus tuh. Saya apa istilahnya, saya nggak akan keluar sampai 1000 sampai ini. Saya istilahnya ada ikatan kuat gitu Pak. Saya tetap akan melayani Tuhan. Jadi dari situ saya baru bahwa cuman ada satu jalan, yaitu Tuhan Yesus. Jadi itu mulai umur saya sekolah minggu, terus SMA, terus baru SMA itu saya ikut PKMKI ya. Saya melayani di Persekutuan Komunikasi Mahasiswa Kristen Indonesia. Dari situ saya mulai dibentuk gitu Pak. Mulai apa yang mau ditanyakan Pak Bambang? Yang mau ditanyakan ke Pak Johan apa? Mulai umur berapa itu ikatan yang kuat banget itu, apa istilahnya, waktu dulu kan pasti nggak ngerti waktu kecil itu ya. Terus baru imannya mulai tumbuh itu, terus mulai dewasa itu, nah itu umur berapa? Mikrofonnya tertutup Pak Johan. Mikrofonnya tertutup. Ya, sejak kelas 6 SD Pak, berarti umur 12 tahun ya? Ya, 12 tahun, kelas 6 SD. Ya. Oh. Luar biasa ya. 12 tahun. Kita masih nakal-nakalnya itu. Masih nakal-nakalnya belum. Nakal-nakalnya nih, mandi di kali lah. Iya. Main layang-layang. Nah ini Pak Johan udah sekolah minggu. Aduh. Ya. Oke, very good. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, enggak ada. Pak Bambang Setiono, ada yang mau ditanyakan Pak Bambang? Ya. Ya Pak. Ya, jadi terima kasih Pak Johan. Selamat siang, selamat Bapak. Selamat siang Pak. Ya. Selamat ketemu. Puji Tuhan, luar biasa kesaksian. Memang. Nah, ini yang perlu saya tadi udah dikatakan, memang nggak ada tujuan untuk sekarang menjadi hamba Tuhan gitu Pak ya.
Ini sudah Ya, gembala nih Pak. Sudah gembala ini. Nah ya, sebagai gembala Pak. kenapa? Dia Bagaimana nggak mau Pak? jadi dia nggak mau jadi hamba Tuhan, tapi Tuhan panggil dia masuk sini. Dia kan Ya, nggak mau memang dia memang evangelis saja. memang Tuhan bawa saya menjadi gembala Pak, karena Iya. firman. Jadi saya baru mengerti Pak, ternyata upah gembala sidang itu jauh lebih besar daripada evangelis. Oh, iya, iya, ya, ya. Gimana Pak? Waktu sebelum tahu habis apa namanya jadi gembala itu lebih baik ya. Terus sebelumnya Pak Ya, merasa sungguhnya, Pak, menyesal gitu enggak ya Pak? enggak, Enggak lah. Oh. enggak. Jadi kok ekspektasi saya kok nggak sama dengan saya, kok saya dianu sama Tuhan gitu ya. Kok jadi gembala gimana sih? Itu lah. Itu yang perlu apa ya? Ini yang menarik ini. Supaya kita tahu. Jadi kalau jangan menolak gitu Pak ya. Kalau Tuhan sudah Ya, ya ya itu ya. dan Ya, ya. dan dan jangan pernah berkata jenuh dalam hidup ini. Iya. Wah, Jangan Betul, pernah betul. berkata bosan, jangan pernah berkata bosan Pak capek. ya. Nah, Kalau Jangan bisa pernah. bahasa Alkitab itu jangan jemu-jemu gitu Pak ya. Ya, jangan jenuh. Jangan iya. pernah ada keluar dari mulut ini. Iya, Eh, betul. Iya. Ya jangan jemu-jemu Pak ya. Ya, Melakukan untuk Tuhan. Ya luar biasa Pak. Ya itu Pak yang perlu saya inginkan, bahwa kehendak Tuhan bukan kehendak kita ya. Jadi dasar itu. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Lanjut Pak Andre. Oke. Oke Pak Johan. Pernah nggak Pak Johan waktu nginjilin orang? Tapi orang itu menolak. Menolak. Karena alasan, saya nggak percaya itulah. Yesus itu kan cuma nabi. Diutus. Dia baru diangkat Tuhan pada konsili Nivea apa segala macam ini itu kan. Dia kenapa dilahirkan Tuhan nggak beranak? Alkitabmu itu palsu, pernah nggak digitukin sama apa mungkin yang pernah diinjilin? Ya, silakan. saya penginjilan sering memang Ya. terkadang memang ditolak. Tapi Ya. saya kalau ditolak itu Pak, saya lebih semangat. Oke. Saya lebih semangat kalau saya ditolak dalam penginjilan itu, saya lebih semangat. Nah, oleh karena itu, saya dari waktu masuk sekolah Alkitab, saya belajar Al-Quran juga Pak. Saya belajar Al-Quran. Islamologi. Islamologi ya. Karena ya saya belajar sendiri, saya tidak diajar. Pokoknya saya belajar sendiri. Okay. Saya baca-baca Al-Quran, saya cari tahu sendiri, saya coba baca sampai saya bisa bagaimana cara penginjilan untuk mereka-mereka yang tidak percaya Kristus gitu loh. Jadi pada waktu saya penginjilan itu memang banyak yang menolak, tapi saya serang mereka, saya kejar mereka Pak. Saya kejar mereka. Jadi dalam penginjilan itu akhirnya saya menemukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya, begitu Pak. Jadi begini, penginjilannya itu saya pakai Al-Quran, dan kalau saya mau ceritakan berapa banyak orang Islam yang saya menangkan, tidak bisa dihitung. Iya. Ya. Terlalu banyak. Ya, oke. Maksudnya ada penolakan apa kiatnya Pak Johan untuk menghadapi kalau mereka tolak saya tidak saya tidak menyerah. Kalau mereka menolak, kenapa Bapak terlalu percaya Yesus begini? Saya bukakan Al-Quran. Berarti coba Bapak baca ayat ini, saya suruh mereka baca, jangan saya baca. Buka ayat ini, misalnya surat Al-Maidah, surat An-Nisa, mereka bertanya, kenapa orang Kristen menyebut Yesus itu adalah Tuhan? Nah, saya suruh buka di dalam surat An-Nisa, pasal sekian, ayat sekian. Kalimatullah masuk dalam kandungan Maria.
Nah, kandungan Maria ini berarti kan anak itu, itu sebabnya orang Kristen menyebut Yesus itu anak Allah, karena itu dari sorga langsung keturut masuk dalam kandungan Maria. Saya akhirnya berikan contoh. Coba Bapak Ibu punya suami istri punya anak, mau nggak anakmu Bapak dikasih dikatakan itu anak tetangga? Kan nggak mau. Nah, demikianlah Allah. Allah itu meniupkan kalimat tulahnya di dalam kandungan Maria sehingga jadilah anak. Itu sebabnya Al-Quran dan Alkitab, kitab Injil menyebut Isa itu adalah anak Allah. Saya katakan ayat-ayat sekian, ayat kalimatullah ayat sekian. Akhirnya, oh begitu ya Pak. Ternyata akhirnya mereka mengerti. Jadi awalnya mereka tolak, saya serang. Saya tipe menyerang. Jadi kapten. Iya. Oke. Ya. Oke, berarti secara frontal ya. Nah, pernah nggak mengalami sepertinya ini penistaan, jadi berurusan dengan aparat, pernah nggak Pak Johan? Oh, enggak. Oke, jadi masih dalam batas-batas ya. Iya, enggak. Dalam batas-batas ya, tidak ada penistaan, Pak. Enggak ada. Pak Johan hanya memberikan data, ya toh? Kalau data. Saya yang menista mereka. Iya, jadi memberikan data dari Al-Quran itu sendiri yang menjawab, kan begitu ya? Iya, benar. Alright. Oke, sekarang saya balik pertanyaannya. Nggak ada yang bertanya ya? Saya bertanya terus ini. Ada 1000 pertanyaan di kepala saya. Oke, Pak Johan. Pak Johan pernah nggak nginjilin orang? Oh, sekarang bertobat. Habis itu kembali lagi ke muntahannya lagi. Tobat lagi, kumat lagi. Nah, ada nggak orang yang seperti itu? Kan kalau saya penginjilan kepada mereka Islam itu banyak yang berhasil Pak. Masalah memang ada yang terkadang masuk keluar. Ya. Ada juga ya seperti itu. Tapi saya sudah nggak mau pikirkan. Artinya memang wataknya mereka seperti itu. Wataknya mereka seperti itu. Tapi dari sekian 80% itu mereka tetap di dalam Yesus Kristus. Iya. Oke. Ya, teman-teman perhatikan ya. Jadi tidak usah ngotot karena Pak Johan mungkin sudah mengerti ya. Yohanes 15 ayat 16. Iya. Bukan kamu yang memilih aku. kita sudah dibebani perintah untuk menyampaikan kebenaran. Dia mau ikut atau tidak, ya terpulang dengan orang itu ya, oknum itu. Ya. Jadi karena Yohanes 15 ayat 16 itu bicara kan, bukan kamu yang memilih aku. Ya, aku yang memilih. Bukan Johan loh. Bukan Andre loh. Nah, kan gitu. Oke, alright. Pak Johan, saya tanya lagi. Nggak ada yang tanya ya, teman-teman ya? Nggak ada yang tanya. Oke, saya akan tanya lagi. Ini Papi ada apa? Pak Johan lagi di mobil, lagi jalan. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Anak-anak lagi ngajak ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Pak Johan, itu Pak Johan pernah nggak selama mengikuti Yesus ya, mengalami titik yang terendah, Pak? Sehingga Pak Johan rasanya, loh saya kan anakmu, kenapa saya kok dibiarkan seperti ini? Mengalami titik rendah kelihatannya Tuhan nggak denger, saya berpuasa nggak denger, saya berdoa nggak denger. Seperti itu, pernah nggak mengalami titik rendah itu? Bukan saya sombong rohani ya. Tapi karena saya dididik oleh gembala saya sedemikian rupa, sehingga saya tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan kenapa begini-begini. Karena saya punya modal. Saya berpikir begini, apapun yang terjadi aku punya Tuhan. Jadi tidak perlu saya mau patah semangat, tidak perlu saya mau putus asa dan lain sebagainya, karena ya itu tadi, karena dididik dari kecil tentang kebenaran firman Allah. Waktu saya masuk dalam pelayanan, saya tidak pernah menyerah. Maaf, bukan saya mengatakan sombong, tapi itu yang saya katakan. Karena saya selalu bersemangat. Sampai detik ini saya bersemangat. Apapun yang terjadi, masalah yang terjadi di sana sini dalam pelayanan saya, justru saya mau katakan,
Justru saya suka dengan tantangan, dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan saya, dalam pelayanan saya, karena dari situ membangkitkan semangat saya untuk semakin giat dalam pelayanan. Itu, Pak. Oke. Alright, luar biasa ya. Prinsip hidup dan cara berpikir Pak Johan ini perlu kita contoh ya. Ya, dan kita hidupi ya firman Tuhan ini. Oke, saya kasih kesempatan. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak ada. Berarti yang mau ada tanya? ini Pak, tanya Pak. Oke, Pak Bambang Subiakto, Ngawi. Yang ya, Pak. Ikat janji. Istilahnya apa ya? Semangat yang kuat sekali dan Pak Johan sudah ada ikat janji dengan Tuhan. Saya akan melayani Tuhan. Ya, karena saya terlalu yakin Pak, kalau Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang bertanggung jawab atas saya. Karena saya selalu melihat pribadi Yesus begini Pak. Waktu Yesus disiksa dan sampai mati kayu salib, saya terinspirasi di situ Pak. Yesus tidak pernah mengeluh, Yesus tidak pernah mengatakan jangan, Yesus tidak pernah saya jangan dihukum dan lain sebagainya. Yesus tidak bergemim sedikit pun. Nah, pribadi Yesus itulah yang melekat di dalam hidup saya sehingga saya semakin dalam pelayanan panggilan saya melayani Tuhan itu, saya melihat pribadi itu kalau memang Yesus mengatakan, kan Tuhan mengatakan Immanuel, Allah menyertaiku. Jadi untuk apa saya menyerah, untuk apa saya putus asa dan lain sebagainya? Karena aku terlalu yakin bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang memelihara, dan saya harus selalu bersemangat di dalam Tuhan, dalam pelayanan, apapun itu yang terjadi. Pernah saya punya papan gereja itu di depan diturunkan oleh warga. Saya diam, Pak. Saya diam. Kemudian warga di sini mengatakan, Pak Johan begini. Kemudian saya hanya pergi kepada mereka. Saya bilang, Pak, jangan salahkan saya kalau ada sesuatu yang terjadi. Karena Bapak melakukan sesuatu mengganggu pekerjaan Tuhan. Itu yang mungkin, itu contoh-contohnya saja. Masih banyak banget. Salahnya apa, Pak? Papannya kenapa diturunin? Ya, warga ada yang tidak senang. Tidak senang ada gereja atau gimana? Ya, tidak senang ada gereja. Jadi akhirnya beberapa tokoh-tokoh agama seperti misalnya ada satu guru penilai sekolah Kabupaten Banyumas, kemudian ada pengacara, ada rektor Muhammadiyah, ada beberapa itu yang ada di tetangga saya. Nah, waktu mereka turunkan itu, Pak, saya memang sedikit salah berdoa, Pak. Saya berdoa begini, Bapak, bereskan orang-orang yang menurunkan papan gereja di depan karena mereka mengganggu Tuhan. Saya bilang hanya bereskan. Daripada mereka mengganggu gereja, lebih baik bereskan. Terserah Tuhan mau bereskan, mau lumpuh ke, mau apakah terserah. Ya, itu yang saya minta sama Tuhan. Saya tidak menghakimi mereka supaya mereka mati dan sebagainya. Tapi ternyata 1 minggu kemudian penilik sekolah Kabupaten Banyumas itu yang lihat, kalau dia lihat saya, kalau dia sekat, dia pergi tugas pakai Vespa, dia cuma tabrak tiang telepon, Pak, mati di tempat, meninggal di tempat, langsung meninggal di tempat. Dan masyarakat waktu itu mereka melihat, waduh, ini gawat, ini doa orang Kristen. Bukan, mereka tidak mengatakan doanya Pak Johan, tapi doa orang Kristen itu berbahaya. Dan kemudian ada satu rektor sekolah lagi makan sate kambing. Saya lewat, saya lihat dia, saya turun, Pak. Saya turun, saya bilang, Pak, terima kasih Bapak kemarin sudah menurunkan papan gereja kami di depan. Terima kasih, Pak. Tapi Bapak tidak berurusan dengan saya. Bapak mengganggu pekerjaan Tuhan. Nah, berapa waktu kemudian dia sempat dipukul di masjid atau bagaimana gitu, Pak. Kemudian rektor yang pengacara yang tidak pernah sakit gula tiba-tiba sakit gula, ya mati semua, meninggal. Hampir semua meninggal, Pak. Semuanya.
Sebentar, jadi Pak. memang Pak Johan. ya. Sebentar ya. Pak Johan dari mana tahu papan itu diturunkan? Apakah Pak Johan melihat ada oknum yang menurunkan, ataukah Pak Johan melihat papan itu sudah ada, tidak ada di situ pada waktu keesokan harinya, atau bagaimana? Ya, mereka menurunkan malam, saya tidak lihat. Tetangga yang tidak kasih lihat. tahu. Ya. Tetangga yang kasih tahu, Om. Tadi malam ada orang yang kasih turun papan gerejanya Om itu. Ini si ini. Tapi Om tenang, diam. Om tidak usah bergerak. Ya, nanti kami yang bereskan. Ya, saya diam, mereka yang bereskan, Pak. Maksudnya mereka itu siapa? Mereka siapa? Beberapa warga. Karena begini, Pak. Warga orang Kristen atau orang Kristen ya? Orang Muslim. Oh, orang Muslim malah ya? Ya, begini Pak. Karena saya di Sokaraja itu, maaf ya, bukan apa ya. Kalau mau tanya, hanya orang gila aja yang tidak tahu saya, Pak. Kalau warga di sini semua tahu. Iya. Jadi saya memang udah bergaul dengan demikian rupa dengan mereka, sehingga toko-toko toko-toko preman ya, mereka kenal semua ya. Kenal. Jadi waktu ada masalah itu mereka bilang, sampai ada yang bilang, Pak, nanti Bapak ini paling tinggal pulang nama, Pak. Kalau mereka ganggu gerejanya Pak Johan, ya udah, saya diam aja, Pak. Nah, sekarang malah mereka membalikan mereka justru mendukung saya. Bahkan di RT saya mengatakan itu gerejanya Pak Johan sekarang itu buat gereja RT. Jadi itu kita harus melindungi, kita harus membantu Pak Johan dalam setiap kegiatan-kegiatannya. Ya, saya mengatakan saya merdeka lah. Iya. Oke, right. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Bambang. Ya. Pak Bambang Subiakto, ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti Pak ya, udah yakin bahwa kita cuman bicara aja, Tuhan pasti akan melindungi kita. Iya, jadi betul, Tuhan Pak. yang bekerja gitu. Tuhan yang bertindak ya. Karena ini pekerjaan Tuhan. Itu ya, prinsipnya Tuhan. itu. Prinsipnya itu kan. Nah, tentunya tidak serta-merta, tidak instan. Ada proses itu, pasti ada proses yang tidak 1 hari 2 hari. Ada dia menjalin kerjasama dengan lingkungan, kan begitu. Sehingga Pak Johan itu dikenal. Kalau Pak Johan nggak dikenal, ya, marga mana mau tahu. Itu kan itulah kita harus belajar dari situ. Ya, disitulah. Oke, alright. Pak Bambang Setiono, ada yang mau ditanyakan? Banyak yang harus ditanya ini. Saya tidak pernah habis kepala saya, ada banyak. Masa selesai nggak ada tanya? Oke. Lanjut, Pak. Kalau lanjut saya akan tanya Pak Johan, ya terakhir ya saya mau tanya Pak Johan. Ada orang dunia yang berpikir begini Pak Johan. Sepertinya gini. Mungkin orang dunia termasuk orang Kristen juga Pak. Orang dunia bilang gini Pak. Why bad things happen to good people? Mengapa hal buruk terjadi pada orang baik? Harusnya pada hal buruk itu pada orang yang nggak kenal Tuhan dong, Tuhan kan begitu. Kenapa? Selalunya why bad things happen to good people? Kenapa hal buruk terjadi pada orang baik? Bagaimana pandangan Pak Johan terhadap ini? Ya, hal yang buruk itu seringkali terjadi kepada orang yang baik. Ya. Memang itu kita tidak bisa mengerti hati Tuhan dan Tuhan dan tujuan Tuhan. Karena kita tidak bisa menebak. Nah, saya juga terkadang berpikir, kenapa sih Tuhan orang baik kok malah mengalami hal-hal yang buruk, sementara yang orang-orang yang tidak baik sepertinya mereka fine-fine saja, tenang-tenang saja, betul. Ya kan? Ya, saya juga terkadang bertanya begitu, Pak. Kenapa kok orang yang baik, orang yang suka menolong, orang yang suka membantu pekerjaan Tuhan, kok mereka mengalami kehidupan yang terpuruk gitu. Tapi saya nggak bisa mengatakan karena dosa mereka, karena begini itu dan lain sebagainya. Tapi semua dalam pandangan Tuhan, dalam pengetahuan Tuhan. Jadi saya tidak berani untuk mengatakan karena dosa mereka atau apa, karena saya tidak mau menghukum atau menghakimi mereka. Nah, begitu Pak. Jadi saya nggak berani untuk mengatakan karena dosa, karena keserakahan, karena hanya Tuhan yang Bapa di sorga yang tahu mereka.
Ya, jadi disinilah ya rencana Tuhan itu besar. Kita tidak pernah tahu. Kita hanya bisa lihat ke depan satu langkah saja. Tuhan bisa lihat ke depannya jauh. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang itu. Alright. Oke, Pak Johan, sepertinya waktunya nggak banyak ini ya. Nanti kalau memang kurang apa kesaksiannya masih panjang, lihat Pak Johan nanti akan saya berikan sesi kedua. Saya mau tambah ya Pak, sedikit saya tambah. Ya, silakan. Ya, dalam pelayanan saya itu yang saya tahu ya bahwa di RT saya itu Pak, di RT itu di lingkungan tidak ada seorang pun Bapak yang tidak pernah dengar nama Yesus. Semua dengar nama Yesus. Yes. Ada yang sudah mengatakan kalau saya berdoa gimana Pak, karena saya mendengar kesaksian Bapak yang tentang Al-Quran, saya yakin ternyata kebenaran Kitab Injil orang Kristen itu yang paling benar. Jadi saya pakai saat saya ronda atau apapun itu, dan cara penginjilan saya Pak, saya selalu umpan untuk mereka. Saya tanya mereka supaya mereka yang menjawab pertanyaan saya. Artinya ketika saya tanya tentang Al-Quran, saya suruh mereka baca, dan saya mengatakan apa artinya menurut Bapak, gitu loh. Oke. Kalau mereka misalnya seperti tadi surat An-Nisa yang kalimatullah itu, setelah mengatakan kira-kira Isa Al-Masih itu karena itu kalimat Allah yang ditiupkan dalam kandungan Maria, kira-kira itu anak siapa? Oh iya Pak, itu anak Allah. Ya itu sebabnya orang Kristen menyebut Yesus itu anak Allah karena memang itu dari surga, bukan antara manusia dengan manusia. Oh mereka mengatakan, oh iya benar ya Pak. Oh ya baru mengerti. Ya udah, hanya menurut Bapak, ya memang dia anak Allah. Ya sudah selesai. Saya tidak perlu berargumen atau berbantah-bantah lagi. Mereka udah jawab sendiri. Alright. Oke, ya luar biasa, menarik ya. Jadi kita perlu ya menggali dan harus berani, ya. Harus berani. Jadi jangan diem terus ya berbuat baik lah. Orang Buddha jauh lebih baik dari orang Kristen, ya enggak? Kalau cuma berbuat baik ya orang Buddha jauh lebih baik. Dia orang Buddha nggak bisa bunuh nyamuk loh. Iya, ya. Jadi bukan poinnya teladan berbuat baik, bukan. Jadi mengenalkan nama Yesus itu siapa. Itulah. Ya. Oke, Pak Johan, saat terakhir ya. Ya, mungkin kalau belum selesai kesaksiannya nanti sesi kedua nanti ya kapan-kapan lah. Oke, bisa berikan kita pesan moral apa untuk teman-teman di Zoom dan juga teman-teman yang saat ini ada di YouTube channel? Apa pesan-pesan moralnya, Pak? Silakan. Pesan saya sih sebagai seorang hamba Tuhan, mari kita menyikapi setiap kejadian dengan selalu bersyukur dan tetap bersemangat. Katakan bahwa saudara harus suka dengan masalah hidup. Kalau kita tidak pernah suka dengan masalah hidup, dan jangan pernah melarikan dirimu dari masalah hidup. Karena masalah hidup itulah, tantangan hiduplah yang akan membentuk iman kita, dan kita akan bisa berkata ketika ada masalah, kita akan berkata Tuhan baik. Kalau ada masalah, disitulah kita akan melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Kalau nggak ada masalah, jangan pernah mimpi kita akan melihat mujizat, dan tidak akan pernah kita berkata Tuhan itu baik. Jadi saya selalu berkata kepada jemaat dan kepada semua rekan-rekan yang ada di Zoom, yang ada di YouTube pada siang hari ini, saudara harus suka dengan tantangan. Jangan melarikan diri dari tantangan. Kalau saudara harus suka dengan suka dan suka tantangan itu, karena tantangan itu akan membuat engkau melihat mujizat Tuhan, karya yang besar, berkat Tuhan yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita melalui tantangan itu. Jadi saya selalu berkata kepada jemaat, jangan pernah coba-coba melarikan diri dari tantangan hidup. Hadapi tantangan dengan bersyukur kepada Tuhan. Karena disitulah kekuatan Allah itu akan nyata dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Luar biasa, keren Pak Johan ya. Pesan moralnya ya saat-saat terakhir ya, luar biasa. Disinilah ya, tidak menghindari tantangan atau masalah ya,
Kalau saya dapatnya adalah Pak Johan ini tidak menghindari proses, ya, Ya, proses dari Tuhan, ya. Oke, teman-teman, jika hari ini Tuhan izinkan untuk sebuah proses, sebuah masalah, sebuah problem, mari kita belajar seperti Pak Johan Untung, ya. Itulah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita. Ini sudah contoh yang dialami oleh Pak Johan. Supaya apa? Supaya kita bisa semakin melihat Tuhan itu lebih besar dari masalah, lebih besar dari proses yang kita hadapi. Supaya apa? Supaya kita bisa lihat ada Tuhan yang nemenin kita. amin. Ya enggak? Ya, keadaan Anda yang pastinya enggak enak kan? Di proses Tuhan enak enggak? Enggak enak. Tapi percayalah, Tuhan bisa mengubahnya. Itu kan yang dialami oleh Pak Johan kan? Tuhan bisa mengubahnya. Ikut Tuhan itu bukan berarti tidak ada proses. Perhatikan itu. Tapi kita sebagai orang percaya yang punya Tuhan Yesus dalam hidup kita, ketika kita diproses, kita itu punya kekuatan dan iman untuk terus bertahan. Kalau kita selalu fokus pada masalahnya, pada prosesnya, pada tantangannya, pada hambatannya, ya kapan kita mau dapat progres? Fokus saja sama Tuhan. Fokus saja sama rencana Tuhan. Kalau kita mau meraih kemenangan, mau nggak mau, ya kita tuh harus izinkan kita ada di dalam sebuah proses lebih dulu. Yes. Maka pesannya tadi Pak Johan kan, pesan moral tadi. Nikmati prosesnya, masuk di dalam proses, berjuang di sana, berjuang di sana, terus lakuin yang terbaik. Sampai akhirnya nanti Tuhan yang berikan kemenangan, lepas kemenangan. Nanti di akhirnya Tuhan akan mengubah setiap proses yang Anda hadapi. Tuhan akan mengubah setiap hal yang tidak enak. Masalah yang Anda hadapi. Masalah Anda hari ini. Pergumulan Anda hari ini. Perhatikan saya ke depan. Dengar baik-baik. Without you realizing it, it will be victory after victory. Ya. Tanpa kau sadari, itu akan menjadi sebuah kemenangan demi kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Pak Bambang, ada pesan moral dari tadi yang disampaikan? Ya, menurut saya ya perjuangan Pak Johan luar biasa. Salut saya. Jadi itu nggak mudah gitu loh. Orang punya komitmen tinggi, punya visi Tuhan yang kuat banget itu nggak mudah. Dalam perjalanan hidup kita itu memang kita harus punya visi yang kuat. Kalau kita nggak kuat, kita punya masalah jatuh, kita akan gagal. Amin. Jadi terima kasih. Ya, luar biasa. Oke, Pak Bambang Setian. Ada Pak Joko Markus muncul. Terlambat sudah selesai nih, Pak. Pak Joko Markus, selamat Natal, Pak Joko. Oh, nggak monitor dia. Oke, Pak Bambang Setiono, ada yang mau disampaikan pesan moralnya? Ya, baik Pak. Ya, selamat siang semua. Ini ada satu ibu, Bu Ria. yang lainnya bapak-bapak semua. Tadi Pak Joko kasih berita Pak, monitor saja. Oke, di jalan mungkin. Nah, itu. Ya, baik, kita akan lanjutkan pada sesi kedua, yaitu kita akan bersama. Ada pesan-pesan yang disampaikan tadi kesaksiannya, mungkin ada pesan apa yang Pak Bambang Setiono dapatkan? Baik, kalau kita lihat, kita dengarkan bersama dari kesaksian Pak Johan itu mengesankan kepada kita bahwa hidup kita bukan hidup kita lagi. Artinya kalau kita telah mengambil bagian untuk melayani Tuhan, ya seperti yang tadi ceritakan pengalaman
Pak Johan itu hidupnya bukan hidupnya dia sendiri lagi, tapi milik Kristus. Seperti yang dikatakan Galatia 2 ayat 20 itu ya. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup. Nah, maka dengan demikian, maka Pak Johan luar biasa, diperlengkapi. Sangat luar biasa. Dan ada, pesan saya, ada relevansinya dengan apa yang kita bacakan, Pak Andre. Di dalam Kisah 19 itu. Ini merupakan satu gambaran yang luar biasa yang apa yang telah disaksikan oleh Pak Johan itu, bahwa dalam melayani Tuhan itu banyak tantangan yang luar biasa yang menurut kita tidak, kadang-kadang kita tidak cocok begitu, yang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Tapi itulah melalui satu proses yang sering digaungkan oleh Pak Andre. Kita ini harus melalui proses, maka tidak ada progres katanya. Ya, jadi ini anak-anak sewa ini satu gambaran sebuah tantangan antara roh jahat dengan roh kudus ya. Nah, ini yang nanti akan kita mudah-mudahan dalam pembicaraan kita nanti di sharing ini kita akan melengkapi apa yang akan kita baca ini dalam perjalanan kesaksian dari Pak Johan. Luar biasa Pak, ini sangat terkesan sekali, dan pesan saya terakhir Pak Johan, terus maju terus ya. Amin. Maju terus sampai Tuhan datang. Amin. Katanya tadi jangan jemu-jemu, ya jangan bosan-bosan, apapun keadaan dimanapun, ya keadaan apapun, tetap firman Tuhan adalah merupakan senjata kita untuk melayani Tuhan sampai ke surga. Itu Pak pesan saya untuk. Oke, lanjut sesi ketiga.